warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi mengenai konseling pada lansia atau konseling pada lanjut usia. Masa lanjut usia sering dipandang sebagai masa penarikan diri dari pekerjaan dan hubungan dengan lingkungan sosial. Rogers berpendapat bahwa manusia lanjut usia memang mengalami perubahan, tetapi seseorang di dalam usia berapapun, apakah ia berusia 35, 40, 60, atau 80, ia tetap individu yang unik dalam banyak hal. Di dalam dirinya tetap ada the same person inside seeking grow, understand, and cope with life tasks. Jadi di sini maksud dari Carl Rogers adalah seseorang berapapun usianya adalah tetap orang yang sama. Ia adalah seseorang yang memang sedang bertumbuh, sedang berusaha memahami lingkungan, dan sedang berusaha mengatasi tugas-tugas perkembangan di dalam kehidupannya. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai beberapa perubahan fisik pada manula, lalu kemudian ada tugas perkembangan manula, kemudian bekerja dengan manula, ada prevensi primer, ada keprihatinan pada usia lanjut, ada reminiscence dalam konseling manula, dan yang terakhir ada konsultasi pada manula. Di sini dikatakan bahwa menua secara biologis adalah proses yang sifatnya universal, unidireksional, dan multidimensional. Bersifat universal karena terjadi pada semua organisme yang hidup. Jadi tidak hanya manusia saja, tapi pada tumbuhan dan hewan juga mengalami menua atau masa lanjut usia dari kehidupan organisme tersebut. Lalu ada unidireksional, karena hanya berarah satu. Orang tidak bisa tumbuh menjadi muda, arahnya adalah ke arah menua, seperti itu. Lalu kemudian ada multidimensional, karena terjadi dalam banyak area, seperti kulit jadi keriput, mata menjadi kabur, pendengaran berkurang, otot menjadi kaku, dan lainnya yang terkait dengan proses menjadi tua. Besar dalam aspek fisik, seperti pertama ada sistem kardiovaskuler, kerja jantung memompa lebih cepat dari usia dewasa pada lanjut usia, jadi kerja jantung lebih keras atau lebih sering karena memompa darah lebih cepat daripada usia muda. Sistem respiratori pernafasan menurun. Lalu kemudian ada performa seksual. Di sini orang lanjut usia 70, 80 masih memiliki keinginan seksual yang tinggi termasuk berhubungan intim. Hal yang sangat mempengaruhi performa seksual ini adalah bagaimana kepuasan seksual di usia sebelumnya. Jadi apabila sebelumnya masa dewasanya memang sudah tersalurkan dengan baik, maka tidak akan ada permasalahan pada usia lanjut usianya dalam performa seksual. Yang keempat, sistem auditori, sistem pendengaran menurun, lalu kemudian sistem visual, mata menjadi kabur, kulit menjadi keriput, keseimbangan tubuh juga menurun pada usia sekitar 50 tahun, rasa dan sentuhan menjadi lebih kurang peka seperti itu dalam rasa indera pengecap dan juga perasanya. Intelijensi, di sini dalam faktor intelijensi, faktor memori lah yang banyak menurun pada masa lanjut usia. Namun pada masa lanjut usia masih banyak dan masih bisa orang-orang lansia untuk diajak belajar atau berpikir. Namun memang kapasitas memorinya lah yang menurun pada lanjut usia. Yang terakhir adalah pola respon. Di sini respon dari lanjut usia sudah menurun sehingga sangat tidak disarankan untuk menyetir mobil atau mengendarai kendaraan bermotor bagi manula karena sistem responnya telah menurun. Selanjutnya ada beberapa tugas perkembangan manula. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatannya. Bagaimana seseorang manula harus menyesuaikan dirinya karena memang kekuatan fisik telah menurun dan memang akan terjadi beberapa gangguan kesehatan biasanya pada lansia. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan penurunan pendapatan. Tentu keluar dari pekerjaan dan masuk ke dalam masa pensiun ini harus bisa disesuaikan diri oleh lansia. Lalu akan ada penurunan pendapatan pula pada saat pensiun.
Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan. Bisa jadi pada saat lansia maka salah satu pasangan kita akan lebih dulu meninggalkan seorang lansia. Yang keempat, memantapkan secara eksplisit bahwa ia pada kelompok usianya. Jadi di sini juga seorang manula harus menyesuaikan diri bahwa dia berada pada kelompok usia berapa dan ia ingin berusaha mencari teman pada kelompok usianya tersebut. Yang kelima, ada mengadopsi dan mengadaptasi peran sosial secara fleksibel. Di sini peran sosial mana sih yang masih bisa saya lakukan pada usia saya dan tidak mengganggu kesehatan serta menurunkan kesehatan saya. Jadi di sini ada adaptasi mengenai peran sosial apa yang masih bisa dilakukan oleh lansia. Yang terakhir, menetapkan pengaturan kehidupan yang memuaskan. Jadi di sini bagaimana saya bisa mengatur kehidupan saya, pola kehidupan saya dari sebelumnya dewasa, dari sebelumnya bekerja, lalu masuk kepada pensiun, maka harus ada pengaturan lagi di mana yang bisa memuaskan dirinya dalam kehidupannya sebagai lansia. Kemudian ada juga tugas-tugas adaptif. Jadi di sini ada perbedaan antara tugas perkembangan dan tugas adaptif. Tugas adaptif adalah ada hubungannya dengan penyesuaian dengan lingkungan kita atau kehidupan sosial seperti itu ya. Yang pertama tentu menyadari proses penuaan dan keterbatasan dirinya. Dalam berhubungan sosial, dalam melakukan hubungan sosial itu kita akan memiliki keterbatasan karena ada proses penuaan kita. Jadi di sini seorang lansia harus menyadari proses penuaan tersebut dan apa saja keterbatasan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, kemudian ada definisi ulang dari lingkup kehidupan fisik dan sosial. Jadi di sini bagaimana lingkup kehidupan sosial yang bisa ia lakukan, yang sesuai dengan bagaimana keadaan fisiknya, seperti itu harus ada definisi ulang kembali. Lingkup-lingkup kehidupan sosial seperti apa yang bisa dijalani. Yang ketiga, kemudian ada mencari alternatif pemuasan kebutuhan, mirip seperti tugas perkembangan tadi ya. Jadi sekarang apa pemuasan kebutuhan yang bisa dilakukan oleh lansia yang berbeda dari dewasa? Sekarang tentu sangat banyak keterbatasan ya, sehingga apa sih alternatif dari pemuasan kebutuhan yang bisa saya lakukan sekarang sebagai lansia? Itu harus ada alternatif lagi. Yang keempat, ada asesmen ulang dari kriteria dan evaluasi diri. Jadi dulu mungkin pas waktu dewasa berpikiran atau berpendapat bahwa seseorang yang berkarir, banyak karirnya, banyak temannya, seperti itu merupakan hal yang baik. Namun sekarang pada saat lansia tentu itu tidak bisa dilakukan lagi, sehingga akan ada asesmen ulang mengenai kriteria dan evaluasi terhadap dirinya, seperti itu. Yang terakhir ada integrasi ulang dari nilai-nilai dan tujuan hidup. Tentu pada usia dewasa memiliki tujuan yang berbeda dengan pada saat sudah lansia. Pada lansia tentu akan ada integrasi lagi mengenai apa sih nilai-nilai dalam kehidupan saya pada usia sekarang dan apa tujuan hidup yang ingin saya capai pada usia saya yang sudah lanjut usia. Selanjutnya, jika kita bekerja dengan manula, manusia lanjut usia, maka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tema utama dari seorang manusia lanjut usia atau lansia. Pertama ada kesepian, isolasi sosial, kehilangan, kemiskinan, perasaan ditolak, perjuangan menemukan makna hidup, kebergantungan, perasaan tak berguna, tak berdaya, dan putus asa, ketakutan terhadap kematian, sedih karena kematian orang lain, kemunduran fisik dan mental, depresi, rasa penyesalan mengenai hal-hal yang lampau. Jadi beberapa hal yang saya sebutkan dalam tema utama ini adalah hal-hal yang memang menyebabkan permasalahan dalam diri lansia. Ya, kesepian, lalu ada isolasi dari kehidupan sosial karena memang sudah terbatas pergaulan sosialnya. Lalu ada kemiskinan jika memang seorang lansia itu tidak memiliki bekal finansial pada saat ia lanjut usia. Lalu ada rasa tak berdaya, putus asa karena memang sudah terbatas kemampuan fisiknya. Lalu ada juga sedih karena mungkin ada temannya yang meninggal, pasangan yang meninggal, seperti itu, dan orang-orang dekatnya yang lain ya, yang menghadapi kematian lebih dulu. Lalu ada juga rasa penyesalan mengenai hal-hal di masa lampau yang mungkin ingin ia lakukan tapi belum terlaksana, sehingga pada masa lansia ini ada rasa penyesalan yang dihadapi. Oke, lalu yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah manula jarang sekali memiliki keinginan untuk menjalani konseling. Mereka lebih skeptis
skeptis dan resisten terhadap efektivitas konseling. Di sini mereka kurang percaya ya pada efektivitas dari konseling. Mereka lebih cuek atau merasa sinis seperti itu dengan efektivitas dari konseling. Apakah benar-benar efektif sih konseling ini? Rata-rata manula banyak yang tidak memiliki keinginan untuk menjalani konseling. Yang ketiga, rentang perhatian lebih pendek di sini sehingga proses konseling berjalan lebih lambat. Karena ada penurunan kognitif tadi ya, jadi memang rentang perhatian lansia ini lebih pendek sehingga proses untuk konseling itu menjadi berjalan lebih lambat. Yang ketiga, ada obat-obatan dapat menurunkan kemampuan konsentrasi. Di sini tentu pada sebagian lansia itu sudah ada yang mengidap berbagai penyakit tertentu yang mengharuskan seorang lansia untuk mengkonsumsi obat seperti itu. Lalu obat-obatan ini bisa menurunkan konsentrasi. Jadi pada saat konseling ini bisa menjadi hambatan dalam konseling dengan lansia. Yang kelima, ada faktor senilitas. Kemungkinan lupa untuk hadir dalam konseling cukup besar. Ada gangguan orientasi terhadap realitas. Di sini juga mempengaruhi karena menurunnya kognitif tadi ya. Di sini sering lupa terhadap jadwal konseling, misalnya seperti itu. Lalu gangguan orientasi terhadap realitas, kebingungan antara mana yang realitas dengan yang mimpi, misalnya seperti itu. Kadang merasa bahwa mimpi itu juga adalah bagian dari realitas, biasa terjadi pada lansia. Yang keenam, sulit hadir secara rutin karena masalah kesehatan, lupa ada janji dengan profesional lain, masalah transportasi dan sebagainya. Bisa jadi pada saat sesi konseling mereka kesulitan hadir karena tiba-tiba emahnya kambuh atau sakit-sakit yang lain kambuh, sehingga ini menghalangi proses konseling. Lalu kemudian ada yang lupa janji, lupa harus melakukan konseling. Lalu ada transportasi karena seorang lansia bergantung dengan anaknya atau orang lain seperti itu, jadi dia tidak bisa hadir karena bisa jadi adalah masalah transportasi tadi. Yang ketujuh, lebih membutuhkan dukungan dan pemberian semangat daripada konfrontasi. Seperti kita ketahui dalam konseling itu ada teknik konfrontasi yang dilakukan oleh konselor pada konseli. Nah, pada saat konseling pada manula atau manusia lanjut usia dalam usia lansia, mereka lebih membutuhkan dukungan dan pemberian semangat. Jadi seorang konselor harus mengutamakan itu terlebih dulu, pemberian dukungan dan pemberian semangat pada manula daripada melakukan konfrontasi. Yang terakhir, manula memiliki kebutuhan yang besar untuk didengar dan dipahami. Seperti itu. Jadi terkait ya poin ke-8 dan ke-7 ini. Selanjutnya ada prevensi primer. Jadi bagaimana penanganan pada lanjut usia, terutama dalam bentuk konseling preventif yang membekali mereka dengan keterampilan coping yang dibutuhkan untuk menjalin masa yang akan datang. Jadi di sini kita lebih banyak memberikan bentuk konseling preventif dengan cara memberikan keterampilan coping, keterampilan menyelesaikan berbagai permasalahan mereka yang mungkin akan mereka jalani di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Dalam kelompok tidak saja ditekankan penyesuaian gaya hidup dan perubahan fisik, tapi juga pada cara untuk tetap berkembang. Faktor usia bukanlah penghalang bagi manula untuk tetap belajar keterampilan baru. Mengembangkan hubungan baru, mengeksplorasi konsep baru harus ditekankan older and growing, bukan growing old. Jadi pada saat kita menghadapi manula, kita masih tetap bisa mengajarkan keterampilan baru, karena memang tadi dalam aspek intelijensi itu hanya kapasitas memori lah yang menurun atau kemampuan mengingatnya yang menurun. Namun intelijensinya masih bisa kita ajarkan keterampilan baru, masih bisa kita ajarkan keterampilan coping untuk menyelesaikan masalahnya, masih bisa kita eksplorasi mengenai konsep baru. Jadi pada orang dengan lanjut usia harus kita tekankan bahwa masih bisa untuk growing old, bukan old and growing, bukan menua dan akhirnya dia tidak bisa bertumbuh, tapi tetap bisa bertumbuh dalam masa tuanya, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa keprihatinan pada usia lanjut. Yang pertama, masalah pensiun. Mereka yang identitas dirinya amat ditentukan oleh pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan masa pensiun. Tentu ya, dengan pekerjaan yang telah dijalani sebelumnya, di mana pekerjaan itu memberikan penghidupan yang layak dan memberikan juga kenyamanan pada lansia. Pada saat pensiun tentu itu akan berpengaruh besar pada diri lansia.
Kemudian ada emptiness, kekosongan jiwa, di mana di sini keluarnya anak-anak dari keluarga bisa untuk melanjutkan sekolah atau untuk menikah, dapat menimbulkan kegoncangan dalam keluarga dan krisis dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, dalam masa ini pasangan manula juga memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi dan menikmati kebersamaan dengan suami dan istri. Bisa terjadi rasa kekosongan tadi jika sudah ditinggalkan anak, baik anaknya sekolah atau anaknya sudah menikah ya. Lalu yang ketiga ada kematian, seperti tadi kehilangan teman dekat, pasangan serta ketakutan akan kematian diri dapat menjadi sumber kesedihan dan depresi pada manula. Yang keempat, tinggal di institusi. Di sini maksudnya adalah ada beberapa lansia yang memang tidak ada yang mengurus, harus ditinggal pada panti-panti jompo oleh anaknya. Di sini mereka ada rasa kekhawatiran. Mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat menyakitkan karena mereka merasa kehilangan privasi dan pilihan akan kebebasan, seperti itu. Selanjutnya ada namanya reminiscence dalam konseling manusia. Review kehidupan dan reminiscence atau mengenang kembali masa lalu dapat menjadi alat utama dalam konseling yang memberi efek terapeutik. Jadi kita bisa menggunakan teknik reminiscence ini ya, atau mengenang kembali masa lalu mereka sebagai hal yang sangat memberikan efek terapeutik pada lansia atau lanjut usia. Yang pertama, manula senang untuk kembali pada hal-hal di masa lalu. Mereka merasa dihargai karena ada orang yang berminat terhadap pengalamannya yang lalu. Yang ini harus diingat-ingat pada konselor jika kita menghadapi konseli dengan lanjut usia ya. Mereka sangat senang jika kita ajak kembali pada masa lalunya. Mereka merasa dihargai jika kita melakukan hal tersebut. Kemudian ada refleksi terhadap masa lalu dapat menstimulasi minat manula pada kegiatan saat ini. Misalnya dengan menanyakan perbedaan apa yang terjadi saat mereka melakukannya dulu dan sekarang. Jadi kita juga mengajak refleksi. Selain kita berusaha untuk mengajak mereka mengingat kembali hal-hal yang mereka melakukan di masa dewasanya atau masa lalunya, kita juga perlu untuk mengajak mereka merefleksikan perbedaan apa yang mereka lakukan dahulu dengan yang dilakukan sekarang. Yang ketiga ada penambahan arti kehidupan atau makna hidup, dapat dijumpai dengan cara merefleksikan prestasi-prestasi dan juga kegagalan di masa lalu. Namun pengalaman traumatis yang tidak relevan sebaiknya dihindari. Jadi di sini kita juga bisa mengajak untuk merefleksikan untuk menemukan makna hidup berdasarkan prestasi-prestasi atau kegagalan di masa lalu. Namun di sini hal-hal yang bersifat traumatis yang sekiranya ini akan membuat kegoncangan jiwa bagi manula, lebih baik tidak kita ungkit lagi, namun kita ungkit hal-hal yang memang bisa diterima oleh lansia ini seperti prestasinya dan mungkin kegagalan yang mampu ia terima. Ini bisa kita gunakan dalam konseling pada lanjut usia. Ini juga selanjutnya dikatakan bahwa proses mengenang masa lalu merupakan bagian yang tak dapat dihindari dari proses menjadi tua. Maka harus digunakan sebaik mungkin untuk menciptakan nilai lebih bagi pengalaman masa lalunya. Jadi di sini tentu dalam refleksi dengan lansia dalam konseling tentu tidak bisa dihindari hal-hal mengenai mengenang masa lalu ini. Jadi di situ kita harus ambil apa sih manfaat dari mengenang masa lalu ini agar bisa berguna bagi lansia sekarang. Nah, hal ini juga mengenang masa lalu ini juga dapat bermanfaat untuk interaksi sosial. Jadi di sini kita bisa membentuk kelompok-kelompok lansia yang memiliki ingatan yang sama atau peristiwa yang sama di masa lalunya, sehingga mereka akan lebih mudah berinteraksi dengan kelompok lansia ini karena ingatan mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah sama seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk interaksi sosial mereka dan membentuk ikatan dengan kelompok-kelompok orang seusianya. Selanjutnya di sini ada konsultasi. Fokus konsultasi untuk konselor manula ditujukan bagi orang-orang, kelompok, institusi yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental para manula. Konselor dapat mengadakan pertemuan keluarga dari mereka yang memiliki orang tua lanjut usia, sehingga mereka dapat memperoleh informasi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membantu manula. Jadi di sini perlu juga seorang konselor bertemu dengan keluarga dari manula ini. Orang-orang yang tinggal dengan manula bisa anak dan bisa jadi juga ponaan dan lain sebagainya memang tinggal bersama manula. Di sini beberapa aktivitas yang bisa membantu pada masa lanjut usia di sini ada 3 ya. Yang pertama Project Love,
Di sini program ini diminta untuk bekerja sama dengan anak-anak SD dalam berbagai keterampilan. Hobi membuat kerajinan tangan bersama, membacakan buku atau bentuk bantuan lain. Dengan memasangkan manula dan anak-anak, maka akan terbentuk hubungan antar generasi. Nah, di sini ada beberapa aktivitas atau kegiatan ya yang bisa membuat lansia ini merasa lebih baik seperti itu, karena mereka bisa merasa lebih bermanfaat dengan bekerja bersama dengan anak-anak pada kegiatan Project Love ini. Lalu yang kedua ada Peer Facilitation Training. Program ini bermanfaat untuk pembentukan keterampilan kepemimpinan dari manula serta keterampilan untuk saling membantu dalam kelompok usia mereka. Tujuannya untuk memberikan lingkungan yang positif khususnya dalam institusi. Di sini maksudnya dalam panti jompo ya. Jadi di sini ada pembentukan keterampilan kepemimpinan pada manula, sehingga para manula ini bisa saling membantu dalam kelompok usia mereka dalam peer facilitation training. Selanjutnya ada konsultasi keluarga. Konselor seringkali diminta pendapat oleh keluarga tentang cara-cara khusus yang harus dilakukan untuk orang tua klien yang sudah berusia lanjut. Dalam hal ini, konselor harus pula mendalami situasi klien secara spesifik sehingga dapat memberikan saran yang tepat. Jadi di sini seorang konselor dimintai pendapat oleh keluarga yang memang memiliki lansia tadi, orang dengan lanjut usia. Lalu di situ biasanya keluarga ini berkonsultasi mengenai apa memang yang harus mereka lakukan terhadap keluarganya yang berada pada usia lanjut usia. Selanjutnya di sini ada beberapa lembaga-lembaga yang menangani lansia, ini khususnya di Indonesia. Saya sebutkan yang pertama tentu dari pemerintah sendiri, ada namanya Kementerian Sosial atau Kemensos. Yang kemudian yang kedua ada LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Di sini Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga sosial untuk membuat suatu program rehabilitasi sosial untuk lanjut usia atau dinamakan dengan Progres Lansia. Progres lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk rehabilitasi sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi lansia meliputi ada perawatan sosial, terapi, dukungan keluarga bagi lanjut usia, bantuan bertujuan lanjut usia, dan ada pendamping sosial lanjut usia. Nah, di sini yang tadi penjelasan dari kelima hal tadi ada nih perawatan sosial. Jadi di sini diberikan kepada lansia yang berada dalam keluarga. Perawatan sosial dilakukan dengan melakukan pendampingan lansia dengan melakukan kunjungan kepada lansia melalui minimal 40 kali kunjungan. Selain itu, perawatan sosial dalam keluarga juga bisa dilakukan dengan penunjukan keluarga pengganti bagi lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. Lalu kemudian ada terapi. Terapi bagi lansia adalah bantuan sosial yang diberikan kepada LKS lansia dalam bentuk terapi bagi lansia. Di antaranya bisa terapi fisik, terapi penghidupan, terapi mental spiritual, dan terapi psikososial. Pelaksana terapi diwajibkan memiliki pendamping sosial. Pendamping sosial yang akan melaksanakan terapi lansia dengan melakukan kunjungan kepada lansia. Program terapi dilaksanakan terintegrasi dengan perawatan sosial dan dukungan keluarga. Terintegrasi antara perawatan sosial dan terapi. Di sini tentu terapi dilakukan pada lansia-lansia yang memang membutuhkan terapi. Bisa terapi fisik, penghidupan sosial, terapi spiritual, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada dukungan keluarga bagi lanjut usia. Di sini bantuan lansia untuk menunjang aktivitas lansia di masyarakat, baik melalui aktivitas pengisian waktu luang, membangun embrio usaha, pengembangan usaha baru, maupun pengembangan kreativitas di bidang seni, budaya, dan olahraga sesuai dengan minat dan kemampuan lansia. Jadi di sini para lansia diberikan aktivitas yang mengisi waktu luang dengan mungkin membangun embrio usaha, mengembangkan kreativitas di bidang seni, budaya, atau olahraga yang sesuai dengan minat lansia.
Selanjutnya ada bantuan bertujuan lanjut usia. Di sini bantu lansia bertujuan untuk mencegah terjadinya resiko sosial terhadap lansia. Bantu lansia akan diberikan langsung kepada lansia yang digunakan untuk pemenuhan hidup layak. Jadi di sini berupa finansial ya bantuan yang diberikan. Kalau dukungan keluarga bagi lanjut usia ini berupa aktivitas, kalau bantu lansia ini berupa finansial, agar mereka dapat pemenuhan kehidup yang layak seperti itu. Yang terakhir di sini ada pendamping sosial lanjut usia. Ini dalam melaksanakan program tadi tidak bisa terlepas dari peran pendamping lansia yang disebut dengan tenaga kesejahteraan sosial. TKS lansia adalah tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang direkrut melalui proses dan persyaratan tertentu untuk melakukan koordinasi dan pendampingan pada semua program rehabilitasi sosial lansia di daerah. Beberapa tugas dan fungsi yang dilakukan TKS lansia ini adalah mengawal pelaksanaan progres lansia tadi, mengumpulkan, mengolah dan memperbaharui data lansia, melakukan respon kasus penjangkauan terhadap lansia dalam situasi darurat, melakukan tugas lain yang secara khusus ditugaskan oleh Kementerian Sosial dan hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jadi TKS lansia ini berada di bawah Kementerian Sosial dan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang memang bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan progres lansia yang sudah dijalankan oleh Kemensos atau Kementerian Sosial. Demikian presentasi saya mengenai konseling pada lanjut usia. Semoga bisa dimengerti penjelasannya, lalu kemudian semoga ini bisa bermanfaat juga bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.